Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya yang akan membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Untuk rekan-rekan semua yang baru mampir, jangan lupa saya mohon untuk memberikan dukungan dengan cara like, comment, share, dan juga tentunya subscribe channel Pertanian Terpadu agar tidak ketinggalan dengan berbagai informasi yang rutin saya bagikan. Nah rekan semua, sebelum kita mulai ternak ayam, ada baiknya kita belajar atau menggali informasi mengenai pemasaran ayamnya nanti bagaimana. Karena banyak peternak yang tanpa persiapan sebelum beternak ayam, giliran sudah ada panenan, peternak tadi bingung ayamnya mau dijual kemana. Akhirnya dijual asal dengan harga sedapatnya, tidak mau. Seperti itu terjadi pada rekan-rekan semua, bukan? Nah, untuk itulah pada kesempatan video kali ini kita akan kembali mempertajam skill atau kemampuan kita dalam memasarkan hasil ternak ayam. Dalam pemasaran hasil ternak kita tadi ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan atau bisa juga kita maksimalkan. Seperti apa? Kita bahas satu-satu. Cara pertama, rekan semua, dalam memasarkan hasil ternak kita bisa menjual daging ayam bersih atau karkas. Nah, cara ini sangat efektif untuk memberikan nilai tambah pada produk panenan yang kita miliki. Namun untuk hasil yang maksimal, hendaknya peternak memiliki akses ke konsumen langsung dari kalangan menengah ke atas. Biasanya konsumen dari kalangan menengah ke atas lebih banyak membutuhkan daging ayam segar yang siap dimasak. Mereka biasanya tidak terlalu mempermasalahkan harga, tetapi hanya akan lebih peduli terhadap pelayanan maksimal yang nantinya bisa kita berikan. Kemudian bagi rekan semua yang mungkin tinggal di dekat perumahan elit misalnya, atau mungkin yang punya circle dari kalangan menengah ke atas, cara memasarkan ayam sistem seperti ini cukup layak untuk dipertimbangkan. Selain harga biasanya lebih bagus, kebutuhan konsumen ini biasanya juga lebih stabil jika kita bandingkan dengan kebutuhan pada masyarakat umum, masyarakat biasa. Cara kedua, rekan semua, untuk kita yang punya panenan cukup banyak dan cukup rutin, kita bisa menjual hasil panen kita ke pengepul atau tengkulak. Ya, memang harga ayam di pengepul dan tengkulak biasanya tidak terlalu bagus, tetapi pengepul atau tengkulak biasanya sudah memiliki link dan mampu menampung panenan dalam jumlah yang lumayan besar. Dari sisi itulah kita bisa mendapatkan keuntungan karena dapat menjual panenan kita secara lebih cepat. Untuk yang ingin jual cepat, menjual ke pedagang pengepul bisa menjadi alternatif yang layak untuk diperhitungkan. Namun rekan semua, di sisi lain, dengan panenan yang banyak dan rutin, kita juga bisa menyasar jenis konsumen dari pelaku usaha. Semua usaha yang membutuhkan daging ayam, mulai dari usaha rumahan, usaha rumah makan, pecel lele, dan lain sebagainya, itu bisa kita bidik. Untuk menjual ke pengepul, biasanya peternak tidak akan mendapatkan kesulitan. Tetapi untuk menjual ke konsumen pelaku usaha, kita harus bisa melakukan pendekatan-pendekatan tersendiri agar mereka mau mengambil daging ayam dari yang kita miliki. Untuk tipsnya sudah pernah dibahas di video sebelumnya. Silahkan jangan lupa cek di playlist yang sudah disediakan. Kemudian berikutnya rekan semua, cara selanjutnya adalah dengan menjual bibit atau menjual DOC. Strategi pemasaran yang satu ini sangat cocok dan bisa dilakukan jika di areal peternakan kita banyak terdapat peternak kecil lain yang juga memiliki usaha peternakan ayam, tetapi skalanya lebih kecil dari
usaha peternakan yang kita miliki. Nah, jika kita dalam lingkungan yang demikian, maka cara memasarkan hasil ternak ayam kita yang paling relevan adalah dengan memasarkan DOC atau bibitnya. Ini bisa dijadikan salah satu alternatif. Sebagai contoh, selain pembesaran, kita juga menyediakan bibit ayam bagi yang membutuhkan. Nah, seperti itu. Seperti yang saya lakukan misalnya rekan semua, sebagai contoh, secara rutin saya menyediakan bibit ayam mulai dari DOC, anak ayam usia 1 bulan, bahkan juga anakan yang usianya sampai 3 bulanan. Nah, meski dalam jumlah yang sangat terbatas, hanya untuk lingkungan terdekat saja, namun strategi ini lumayan ampuh untuk meningkatkan penjualan sekaligus menambah keuntungan di ternak yang saya jalankan. Terakhir, rekan semua, dalam beternak ayam, cara memasarkan hasil ternak ayam kita tentu bisa kita sesuaikan dengan keadaan masing-masing. Pilihan mana yang paling memungkinkan, itu yang bisa kita jalankan. Selain itu juga, jangan lupa kita juga sebaiknya melakukan promosi dan memanfaatkan berbagai media yang sekarang sudah semakin populer untuk menjangkau pelanggan-pelanggan yang lebih luas dan lebih menjanjikan. Nah, itulah tadi sedikit informasi pada kesempatan kali ini rekan semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Sampai di sini, sampai bertemu pada video selanjutnya.